Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu, sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada. Di bulan puasa ini saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi dulur-dulur yang melaksanakan ibadah puasa. Dan sebentar lagi kita akan sampailah ke penghujung bulan puasa dan merayakan Lebaran. Minal aidin wal faidin kepada semua dulur-dulur, bila selama ini dalam pembuatan video ini saya ada perkataan sikap yang kurang berkenan atau tidak pas, mohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafin. Oke lur, pada kesempatan video ini saya mencoba ingin berbagi atau sharing atau menjawab pertanyaan dulur. Gimana sih bahan dengan ketebalan berapa sih biar gampang kita ngelasnya dalam membuat pagar atau membuat yang lainnya. Jadi bahan dengan ketebalan berapa agar mudah mengelasnya. Sebetulnya semua bahan kita harus tahu trik pengelasannya. Cuman ini saya sharing khususnya untuk para pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau masih pemula, ya mohon maaf aja, ini masih pemula, saya sarankan minimal ketebalan bolo itu 1,2 mili, itu ketebalannya ya, yang paling tipis lah. Nah, lebih tebal lagi lebih gampang pengelasannya. Jadi untuk pemula janganlah mengambil bahan yang ketebalannya 0,8 atau 1 mili, itu akan susah pengelasannya. Jadi saya sarankan itu 1,2 mili ketebalannya ke atas. Nah, lebih tebal lagi lebih mantap. Jadi ketebalan yang mana lur maksudnya? Nah, ini saya ambil contoh sampelnya. Coba saya ambilkan potongan holonya. Nah, ini ketebalan ini lur. Nah, ini kan ketebalan 1,2 lur. 1,2 mili. Nah, semakin tebal ini semakin gampang pengelasannya. Tapi kalau di bawah ini memang ada seperti 1 mili, 0,8, nah itu ada. Tapi kalau dulur-dulur pemula masih agak susah pengelasannya. Kenapa susah? Pastinya akan gampang bolong. Nah, makanya dulur yang bertanya dengan material ketebalan berapa sih agar gampang pengelasannya saat pembuatan, apakah itu pagar, apakah itu teralis. Nah, saya sarankan itu tebalnya 1,2 minimal. Nah, lebih tebal lebih bagus. Ini untuk holo-holo. Kalau untuk siku, nah kalau siku itu rata-rata paling tebal rata-rata 3 mili ke atas kalau siku. Tapi kalau holo ini macam-macam lur. Jadi dari mulai 0,8, 1 mili, 1,2, 1,6 ketebalannya ini. Nah, ini berpengaruh juga
masalah harga. Jadi semakin tebal memang harganya semakin mantap. Jadi harga itu ditentukan oleh pertama adalah ukuran. Nah, kalau kayak gini kan ukuran 1 inci kali 1 inci. Nah, ini kalau dalam senti ini 2,5 cm kali 2,5 cm. Terus di atasnya lagi ada 1/4 inci, di atasnya lagi 1,5 inci, di atasnya lagi masih banyak lagi. Ini masalah besaran keliling, ini besaran kelilingnya holo. Nah, kadang orang berpatokan sama besar kecilnya ini bahan ini. Saya ingin yang besar, tapi ingin yang kecil. Nah, ini yang dimaksud adalah keliling ini, keliling dari diameter keliling dari penampang material holo. Tapi di samping itu juga yang perlu diketahui oleh dulur masalah ketebalan. Nah, ini masalah ketebalan ini berpengaruh juga sama harga dan berpengaruh juga sama kemudahan dalam pekerjaan pengelasan. Nah, seperti ini pagar ini, terus pagar ini yang baru saya kereta ini, saya rata-rata menggunakan ketebalan 1,2 lor. Jadi ambil standarnya. Kalau terlalu tipis susah pengelasannya, dan terlalu tebal memang gampang pengelasannya, cuman di harga agak mahal. Jadi seperti itu lor, karena kami buka usaha teralis kecil-kecilan, jadi ambil yang sedang aja biar jatuh harganya ke konsumen itu tidak terlalu mahal. Jadi saya ambil standar 1,2, dan itu rata-rata loh, rata-rata itu 1,2. Ya memang kalau ada yang tebal, lebih tebal itu biasanya request dari konsumen. Kadang ada konsumen datang, saya ingin buat pagar tapi ingin yang mantap. Nah, biar sama tukang teralis biasanya dikasih alternatif. Kalau ini dikasih pilihan, ketebalan sekian, tapi harganya otomatis beda, naik. Nah, seperti itu. Kalau mau lebih murah lagi, bisa lebih tipis lagi bahannya, di bawah 1,2 mili ketebalannya. Cuman risikonya bagi tukang las itu misu-misu terus, bahasa Jawanya misu-misu, tapi bahasa Indonesianya gerutu terus. Karena di las itu bolong-bolong terus. Makanya satu-satunya pengelasannya harus main suntik-suntik atau pakai doubling kawat las yang dipeprek itu. Nah, ya ujung-ujungnya jadi durasi pekerjaannya jadi tambah lama. Tadinya mau misalnya dalam pembuatan pagar perkiraan kita misalnya 1 minggu harus selesai, karena materialnya terlalu tipis, akhirnya kita pengelasannya harus pakai suntikan, jadi tambah lama, dan biasanya hasil las-lasannya pun nggak begitu rapi. Terus kalau bahannya tipis, itu risiko untuk melintir bengkok-bengkok itu gampang lor. Jadi mengkelung lah, risiko mengkelungnya itu gampang kalau holonya tipis. Kalau holo tebal, risiko melengkungnya sedikit. Nah, itulah lor. Jadi bagi dulur yang bertanya harus dengan material ketebalan berapa biar gampang pengelasannya, saya rekomendasikan, saya sarankan minimal ketebalan 1,2 mili minimal ya lur. Di atas itu lebih bagus. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya lur. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini, khususnya untuk dulur-dulur pemula yang baru belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Kenapa saya sampaikan ini kepada dulur-dulur pemula? Karena saya sendiri pun pemula loh. Karena dulu saya belajar dari nol pelan-pelan sampai sekarang. Jadi kalau yang untuk senior ini nggak usah ditanya lagi ya. Saya mohon apresiasinya aja lah. Oke, terima kasih lur telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, dan saya juga sampaikan terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah subscribe selama ini. Mudah-mudahan subscribe dulur-dulur semua bisa memberi semangat saya untuk membuat video-video berikutnya. Oke,
Oke lor, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.